Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Smart Talk. Hari ini kita tidak akan bicara soal-soal angka di lingkungan kinerja kita atau laporan kinerja kita. Saya ingin kita bicara soal kejujuran, di mana kita sering menyebut diri kita sebagai smart city atau smart government. Tapi apakah kita benar-benar bertransformasi atau kita hanya mendigitalisasi kerumitan yang lama? Di sini saya sudah ditemani dengan Mbak Sinta dan Mbak Yesi. Kali ini kita akan bedah apakah birokrasi kita punya jiwa untuk melayani atau hanya sekedar mesin administratif. Gimana menurut Mbak Sinta Tantangan yang atau Mbak menarik Yesi ya Pak duluan? Ilham. Kenapa? Ya, tantangan yang menarik ya Pak Ilham. Kadang kita terlalu sibuk dengan bungkus digital sampai kita lupa isi dan substansinya sendiri. Wah, bagus. Oke. Kalau dengan Ibu Yesi sendiri gimana? Saya sepakat ya Bapak Ilham, Bu Sinta. Mari kita bicara apa adanya tentang apa yang terjadi di garis depan pelayanan publik kita. Apakah kita sudah benar-benar menjadi smart ASN atau cuma sekadar ASN dengan smartphone-nya? Wah, Oke, Pak Ilham. oke. Langsung saja. Kita tahu smart government itu bukan cuma soal pakai aplikasi, tapi soal pelayanan publik yang efektif. Yuk kita mulai dari identifikasi bentuk praktik nyata di lapangan. Silakan Mbak Sinta. Boleh. Ya, boleh sekali ya Pak Ilham, karena faktanya banyak inovasi yang terlihat wah di depan, tapi ternyata keropos di belakang. Oke, betul. Kadang ada garis tipis antara inovasi sungguhan dengan sekedar pencitraan digital. Nah, bicara soal pencitraan digital, ini menarik nih. Mbak Yesi, mari kita beda secara kritis soal PTSP Mobile yang sering dipamerkan sebagai good practice. Secara visual, memang keren. Orang bisa urus izin dari ponsel, tapi jujur saja, apakah aplikasi ini benar-benar memutus mata rantai birokrasi? Atau jangan-jangan cuma memindahkan antrean fisik ke antrean digital yang sama lamanya? Bagaimana Anda menjamin bahwa di belakang layar tidak ada lagi prosedur yang atau akan setuju? Pertanyaannya sangat tajam dan valid ya Pak Ilham. Inovasi sejati itu bukan sekedar memindahkan loket ke layar HP atau sekedar mendigitalisasi kerumitan yang sudah ada. Good practice yang sesungguhnya menuntut reengineering proses bisnis secara total. Jika di balik aplikasi itu prosesnya masih manual, butuh tanda tangan basah, tersembunyi atau masih ada celah untuk main mata, maka itu gagal sebagai smart government. Inilah ujian bagi nilai smart ASN kita, harus berani inovasi untuk memotong rantai birokrasi yang tidak perlu dan tetap berintegritas agar sistem yang transparan itu benar-benar menutup ruang pungli selamanya. Oke Pak Ilham? Ya, saya Ya, Bu Sinta. setuju dengan Mbak Yesi ya. Ya, tapi kita harus ingat, secanggih apapun sistem digital yang kita bangun, pada akhirnya nyawa dari sistem itu ada pada manusianya. Integrasi teknologi hanya akan berhasil jika dikelola oleh SDM yang juga memiliki mentalitas smart. Itulah mengapa pemerintah sangat ambisius membenahi hulu dari manajemen ASN kita. Nah, poin Mbak Sinta ini sangat menarik nih. Berbicara soal hulu atau manusia di balik sistem ya. Ini menyambung ke soal sistem merit dan CIT. Kita bangga rekrutmen kita sekarang sudah bersih, transparan, dan Mbak Sinta, apa gunanya rekrutmen bersih begitu masuk ke dalam ASN muda yang cerdas dan idealis ini justru dibunuh semangatnya oleh kultur senioritas. Bukan itu sebuah bad practice yang sistematik, Mbak Sinta? Benar sekali Pak Ilham. Ini yang kita sebut stagnasi profesionalisme. Seringkali ide-ide segar ASN baru dimentahkan karena dianggap menantang kenyamanan senior. Padahal, manajemen ASN yang profesional harusnya berbasis kompetensi, bukan durasi duduk di kursi. Jika kita terus membiarkan senioritas menghambat inovasi, kita sebenarnya sedang melakukan pemborosan sumber daya manusia yang luar biasa. Oh, begitu ya Mbak? Begitu Pak Ilham. Jadi bicara soal pemborosan, ini saya lanjutin ya. Bicara soal pemborosan, mari kita bahas aplikasi Mubazir. Saya geram melihat anggaran miliaran habis buat aplikasi yang akhirnya hanya jadi sampah digital. Sementara rakyat masih diminta fotokopi KTP berkali-kali. Kenapa penyakit ini
sesungguhnya, Mbak? Penyebabnya adalah mentalitas silo ya Pak Ilham. Setiap unit kerja ingin punya kerjaan sendiri-sendiri demi serapan anggaran. Mereka lupa bahwa tujuan utama smart governance adalah integrasi. Digitalisasi sering dianggap beban atau sekedar formalitas. Padahal intinya adalah mempermudah rakyat, bukan sekedar pamer logo di Play Store. Oke, dan parahnya lagi Mbak Sinta, mentalitas kerajaan ini membuat kita jadi pelit ilmu. Ada perasaan kalau inovasi kita dicontek atau dipakai instansi lain, nilai eksklusivitas kita hilang. Padahal dalam konsep Smart ASN, keberhasilan itu seharusnya menjadi milik publik, bukan aset pribadi atau satu bidang saja. Wah, menarik ya. Macam hambatan psikologis edukasi kita yang saling belajar ya, Mbak. Padahal contoh nyata itu ada di depan mata. Kita tahu ada yang sukses seperti S. Musrensbang yang transparan dan berhasil melibatkan partisipasi publik secara nyata. Tapi kenapa virus kesuksesan ini tidak menular secepatnya virus pungli atau malas? Apa yang salah dengan cara kita menduplikasikan keberhasilan ini, Mbak? Masalahnya itu ada pada tone at the top. Kesuksesan butuh komitmen pimpinan yang berani mendobrak zona nyaman. Untuk menularkan ini kita butuh benchmarking dan kolaborasi yang nyata, bukan sekedar kunjungan kerja tanpa hasil. Unit yang sukses harus jadi role model yang memaksa unit lain untuk ikut standar yang sama melalui integritas dan nasional. Oh, tapi bagaimana dengan pungli yang masih ada di tingkat kelurahan, Mbak Yesi? Apakah kita kurang sanksi atau memang kita sudah memaklumi korupsi kecil sebagai budaya? Itu bukan budaya, ya Pak Ilham, itu kegagalan sistem pengawasan. Solusinya harus radikal, perkuat sistem yang digital dan benar-benar anonim. Selain itu, reward dan punishment harus dikunci pada sistem merit. Jika seorang ASN tahu bahwa karirnya hanya bisa naik lewat prestasi dan integritas, dia tidak akan berani mempertaruhkan segalanya hanya untuk uang administrasi ilegal. Ya, saya sangat setuju sekali Mbak Yesi. Tapi selain memperketat pengawasan dari sisi dalam, kita juga harus merombak cara kita menciptakan layanan dari sisi luar. Masalah pungli sering muncul karena sistem kita yang terlalu rumit dan tidak ramah pengguna. Menurut saya, kita butuh pendekatan human-centered design. Kita harus mulai mendesain birokrasi bukan dari apa yang diinginkan pejabat, tapi dari apa yang memudahkan manusia atau rakyat sebagai pengguna layanan tersebut. Wah, ini poin baru lagi nih, Mbak. Anda tadi menyebutkan human-centered design. Bisakah pendekatan ini benar-benar menghapus praktik buruk di lapangan, atau ini cuma istilah keren lainnya yang bakal jadi jargon baru di presentasi kedinasan gitu, Mbak? Ini sebenarnya adalah perubahan paradigma ya Pak Ilham. Sebelum birokrat membuat aturan atau aplikasi, mereka harus duduk di kursi rakyat. Tanya, apa yang membuat Anda menderita saat berurusan dengan kami? Jika kita membangun sistem berdasarkan empati terhadap kebutuhan publik, maka solusi yang dihasilkan akan tepat sasaran dan tidak akan ada lagi ruang untuk praktik menyimpang karena semuanya sudah transparan dan semudah mungkin bagi warga. Betul Mbak Sinta, intinya secanggih apapun desain sistem atau aplikasi yang kita buat dengan prinsip empati tadi, pada akhirnya tetap manusia yang menjalankan saklarnya. Tanpa integritas dan kemauan untuk berubah dari dalam diri di setiap individu ASN, teknologi paling canggih pun hanya akan jadi pajangan digital yang mahal. Wah, luar biasa. Diskusi kita hari ini benar-benar membawa saya pada satu titik kesimpulan, bahwa smart government itu bukan hanya 10% soal teknologi, sementara 90%-nya sisanya adalah soal manusia di baliknya tentang integritas, empati, dan keberanian. Sebagai penutup, saya ingin bertanya terakhir pada mbak-mbak berdua ini, apa saja satu janji atau prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap ASN agar birokrasi masa depan yang kita impikan ini bukan sekedar mimpi di atas kertas laporan saja? Baiklah Pak. Silakan dulu, Pak. Oke, baiklah Pak Mbak Isi dulu ya. Silakan Mbak Isi dulu ya. Baik Pak Ilham, janjinya adalah berhenti menjadi pengikut sistem yang rusak. Gunakan literasi digital kita untuk menjadi agen perubahan.
Jadilah Smart ASN yang tidak hanya melek teknologi, tapi juga memiliki integritas yang tidak bisa dibeli. Oh gitu. Kalau menurut Mbak Sinta sendiri, gimana? Menurut saya janjinya adalah, ingatlah bahwa setiap lembar fotokopi yang kita minta, setiap detik waktu rakyat yang kita buang, itu adalah kegagalan kita sebagai pelayan publik. Mari bangun birokrasi yang benar-benar memanusiakan manusia. Wah, luar biasa Sobat ASN. Pilihan ada di tangan kita. Mau terus bersembunyi di balik tumpukan berkas atau aplikasi yang mubazir, atau berani melangkah maju transparan yang nyata. Terima kasih Mbak Sita dan Mbak Yesi, dan saya sendiri Ilham pamit. Sampai jumpa Smart Talk selanjutnya. Salam Smart ASN.